Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita pada hari ini berkaitan dengan keluarga. Keluarga dalam rencana ilahi. Namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk belajar bersama-sama, merenungkan sekaligus merefleksikan panggilan kita sebagai keluarga, saya akan memperdengarkan sebuah kisah yang mungkin mewakili kita sebagai sebuah keluarga, di mana keluarga itu sifatnya dinamis, dinamis, berubah, membentuk, dan juga akhirnya berbuah. Ceritanya tentang sebuah keluarga di suatu daerah, di mana anaknya itu kuliah di ibu kota. Suatu ketika anaknya ini telepon bapaknya. Kring. Ker. Wah, kata bapaknya, ini anak dari Jawa. Telepon, ada apa? Lalu anaknya telepon. Halo anak. Terus anaknya menjawab, halo bapak. Apa kabar anak? Kata bapaknya. Kabar baik bapak. Cuman tidak baik-baik saja, dikatakan demikian. Bagaimana? Kata bapaknya. Iya bapak. Saya hidup di ibu kota ini kuliah. Susah bapak. Mengapa susah? Iya, hidup saya mengalami kepahitan bapak. Walaupun saya suka kopi pahit. Lalu bapaknya katakan, apakah kau tidak punya temankah di sana? Lalu anaknya balik berkata, tidak bapak, justru saya banyak teman di sini. Teman saya di sini sangat-sangat kaya, sangat-sangat keren, bahkan sangat-sangat gaul juga bapak. Oh begitukah? Iya. Bahkan bapak, mereka kalau pergi kuliah, ada yang pakai kijang, ada yang bawa kuda, ada yang naik Panther, bahkan ada yang bawa Jaguar bapak. Waduh, luar binasa ya nak. Iya bapak. Sedangkan saya di sini sedih bapak. Bagaimana mungkin? Iya bapak. Saya susah di sini. Kalau saya pergi kuliah, saya harus naik bajai, naik bus. Susah bapak, berdempet-dempetan. Lalu bagaimana anak? Bapak, kalau lihat kondisi saya, bapak tidak malu kah? Oh oke, kalau begitu kata bapaknya. Tenang nak, jangan khawatir. Kau tidak usah bersedih kata bapaknya. Bapak ini orang kaya di kampung. Minggu depan, bapak akan kirim 100 buat kau. Supaya kau bisa sama hidup dengan teman-temanmu di sana. Wah bapak, luar biasa bapak. Ini berita yang membahagiakan buat saya. Tapi ngomong-ngomong bapak, apa yang akan bapak kirim buat aku, buat saya? Tenang nak, pokoknya kau tidak usah susah. Saya minggu depan akan kirim kau, kita punya babi, 100. Supaya kau bisa gantian pergi kuliah sama teman-teman. Tepuk tangan dong. Ya mungkin kisah ini mewakili keluarga kita Bapak Ibu. Bahwa di zaman now ini seringkali tuntutan seringkali juga mengusik kehidupan kita dalam berkeluarga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat istilah keluarga kudus menggambarkan sebuah keluarga yang hidup damai, aman, dan sejahtera. Gambarannya dipenuhi oleh suasana Natal yang dikenal sebagai waktu perayaan sukacita dan kedamaian. Pada saat Natal, semua orang merasakan kebahagiaan, termasuk para malaikat, para gembala, dan setiap orang
setiap manusia, bahkan binatang seperti lembu dan juga domba. Kalau di Yerusalem, ya, di Nazaret itu ada oek. Oek tahu ya Bapak Ibu ya? Babi, pasti babi juga ikut bergembira di sana. Ya. Tapi sayangnya tidak ada oek, tidak ada babi di sana. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, keluarga kudus dari Nazaret sebagai contoh sebuah keluarga yang hidup dengan damai, aman, dan juga bahagia. Namun, dari sisi lain, ada sisi lain dari kisah ini Bapak Ibu. Bagaimana penginjil Matius mengekspresikan kelahiran Tuhan dalam suasana ancaman. Raja Herodes dan pemimpin agama merasa terancam oleh kelahiran sang bayi dan berusaha untuk menyingkirkan raja Yahudi yang baru lahir. Oleh sebab itu, Yesus dibawa pergi ke Mesir untuk menghindari bahaya. Setelah Yusuf mendapatkan sebuah tanda dalam sebuah mimpi. Bersama Yusuf dan Maria, Yesus harus mencari perlindungan di negeri yang bukan miliknya. Dalam keadaan yang sangat sulit dan berkekurangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apa yang dialami oleh keluarga kudus Nazaret ini, tentunya kita semua bisa juga melihat situasinya ada di sekeliling kita. Bagaimana institusi keluarga dan jauh lebih dalam lagi institusi perkawinan suci itu sendiri mendapat ancaman. Betul tidak? Kalau Bapak Ibu bergerak dalam dunia konseling atau pelayanan, ya, pasti merasakan bahwa keluarga sekarang, institusi keluarga, institusi perkawinan suci itu mendapatkan ancaman seperti apa yang dialami oleh Yesus dan juga Maria dan Yusuf. Pertama-tama kita melihat bagaimana perkembangan teknologi di zaman modern ini. Di satu sisi Bapak Ibu, perkembangan modern, teknologi yang ada, pertama-tama menghasilkan buah-buah positif, memang betul. Benar betul ya. Pertama, perkembangan teknologi di zaman modern itu membuat apa? Kemudahan. Kemudian juga kenyamanan. Ya. Lalu kecepatan. Ya. Zaman sekarang kalau mau belanja tidak harus pergi ke mall. Cukup di dalam kamar, buka gadget, klik, 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 klik. Langsung online, belanja langsung. Nggak lama kemudian, barang nyampe di depan rumah. Semuanya serba wes, bablas, cepat. Betul tidak? Ya. Cepat bro, semuanya cepat. Namun bahayanya, teknologi itu ada bahayanya Bapak Ibu. Bahayanya, pertama-tama gaya hidup instan. Kopi instan, bubur instan, cari jodoh instan. Kok Romo tahu? Ya iyalah lewat aplikasi katanya. Pernah suatu ketika saya dapat kiriman TikTok dari umat. Tetapi kiriman ini memberi saya untuk inspirasi khotbah. Ya. Lalu saya buka, intinya begini. Guys, saya mau ketemu dengan cewek guys. Ketika saya lihat di aplikasi guys, ceweknya itu cantik. Bahkan nggak cantik kan, cantik. Maju mundur, cantik. Jadi udah bukan cantik lagi guys, cantik. Ini menurut aplikasi guys.
gue mau buktikan guys. Bener nggak? Ini gue mau kopi darat nih guys. Lu liatin ya, nih kameranya gue pantengin nih supaya lu bisa online. Lalu singkat kata ketika ketemu, guys, kok ada perasaan yang aneh nih guys. Kok cewek yang sesuai aplikasi, ciri-cirinya seperti yang ada di depan itu, kok mukanya beda guys. Di sini cantik, kok di sana ada kumisnya. Wah, jangan-jangan ini pakai filter guys. Ya ini. Semua serba instan. Ya, bahkan pinjam duit pun makanya muncul pinjaman online. Lalu cari kekayaan pun sekarang instan. Kalau dulu zaman kuda gigit besi, orang nyari kekayaan itu ya ke Gunung Kawi, ya, ke Gunung Kembar, ya, ke Gunung Gunung Gede. Sekarang cari kekayaan cukup pakai aplikasi. Ya. Dapat uang, syukur, mudaratnya belakangan. Ya. Sekarang serba instan. Lalu ada istilah sekali pakai lalu buang. Ya. Habis manis, sepah dibuang. Kemudian juga sekarang ini, zaman sekarang, yang namanya komitmen itu sulit untuk dipegang. Ya. Komitmen itu sulit untuk dipegang. Banyak pejabat yang mengatakan berantas korupsi. Tetapi ketika pejabat itu sudah menjadi pejabat, akhirnya ditangkap KPK. Karena terlibat korupsi. Sulit zaman sekarang untuk membuat komitmen. Lalu, teknologi zaman modern itu membawa dampak Bapak Ibu. Baik berkaitan dengan sikap, mentalitas, dan juga gaya hidup. Dan ini berkaitan erat dengan relasi di dalam keluarga, khususnya suami istri. Ya. Mengakibatkan relasi ketidaknyamanan di dalam hubungan suami istri. Romo, relasi ketidaknyamanan itu penyebabnya apa sih? Muncrat. Penyebabnya apa sih? Ya. Pertama, tadi saya katakan, sekarang orang sulit untuk setia. Dulu sewaktu masih setahun, 2 tahun nikah, ya, ketika jalan di taman, ya, kemudian ada kulit pisang di situ. Lalu tiba-tiba sang istri jalan kepleset. Ya Allah! Lalu suaminya katakan, aduh sayang, hati-hati kamu, nanti cantikmu luntur. Hati-hati ya, nanti kalau kamu keselio gimana? Itu setahun 2 tahun menikah. Lalu ketika sudah 15 tahun menikah, punya anak 10. Udah bukan kutilang lagi. Ya, biasa kan kalau kutilang kurus tinggi langsing tuh. Waktu tahun-tahun pertama menikah. Waktu bulan kutilang lagi, maksudnya sudah sulit diungkapkan dengan kata-kata ya. Nostalgia kembali ke taman itu lagi jalan-jalan ya di sore ya, di rembulan ya, terang-carang rembulan. Jalan, kebetulan ada kulit pisang lagi. Saya nggak tahu apakah itu suatu kebetulan atau apa ya. Lalu keinjak kepleset. Ya Tuhan. Lalu bukan saya loh yang ngomong loh. Oma loh. Maaf Oma. Kepleset. Lalu apa kata suami? Matamu. Lalu sekarang itu Bapak Ibu. Ya, saya ingat.
tahun 90-an, karena saya hidup di tahun 90-an Bapak Ibu. Ya. Walaupun stylenya masih zaman now. Ya. Ya. Ada seorang pakar seksiologi mengatakan, ya, dia survei bahwa 9 dari 10 laki-laki itu selingkuh. Itu tahun 90-an loh. Ya. Iya betul. Ya. 9 dari 10 laki-laki itu selingkuh. Tetapi ketika saya sudah melayani dalam konseling, ya, sekarang tidak hanya laki-laki Bapak Ibu. Perempuan juga selingan indah keluarga. Iya. Perselingkuhan membuat relasi suami istri mengalami ketidaknyamanan. Lalu KDRW, dulu KDRT, naik posisi jadi KDRW. Kekerasan dalam rumah tangga. Saya pernah nangani kasus Bapak Ibu. Ya, seorang anak ya sharing ke saya. Lomo, saya itu stres Lomo. Anak kecil. Ya umur sekitar 5-6 tahun. Saya baru tahu loh, anak umur 5-6 tahun bisa stres loh. Ya. Saya stres Lomo. Kenapa nak? Iya, bapak ibu saya, mama saya suka berkelahi. Awalnya adu mulut. Lalu kemudian baku pukul. Dan yang paling mencengangkan, dulu itu suami pukul istri. Zaman now ini ternyata ada istri pukul suami. Oh, ini realitas Bapak Ibu. Saya ngomong apa adanya. Swear. Ya. KDRT. Lalu juga soal materialisme. Ya. Masalah ekonomi. Ya. Seringkali juga mengganggu, membuat suasana relasi suami istri itu mengalami ketidaknyamanan. Akibatnya karena ketidaknyamanan ini Bapak Ibu membuat apa? Pisah atau cerai. Dan ini sudah realitas Bapak Ibu. Dan kalau kita bergerak dalam pelayanan, ya, yang kita lihat cuma 1-2, tetapi di luar sana fenomena seperti gunung es. Bahkan ada Bapak Ibu, baru sebulan menikah, tiba-tiba istrinya minta untuk cerai. Baru sebulan loh. Ini dampaknya bagi relasi dengan orang tua, khususnya suami istri. Lalu relasi dengan orang tua dan anak. Ya. Relasi atas dasar kekuasaan dan juga kesewenang-wenangan. Sehingga anak itu taat karena takut dan juga terpaksa. Lalu kemudian penggunaan alat komunikasi Bapak Ibu. Alat komunikasi modern. Ya. Televisi dan internet. Ini harus hati-hati loh Bapak Ibu. Saya tidak menolak menggunakan teknologi. Tetapi seyogyanya menggunakan teknologi itu harus bijaksana, bukan bijaksini. Ya. Mengapa demikian? Televisi dan internet sebagai sumber, ya, orang jatuh kepada dosa pornografi. Banyak orang zaman sekarang yang terikat kepada pornografi Bapak Ibu. Tidak hanya suami, tidak hanya istri, bahkan anak-anak. Pernah orang tua datang kepada saya, Romo, tolong bantu doa saya, Romo. Kenapa Ibu? Karena anak saya terikat kepada pornografi. Mana anaknya Bu? Coba saya lihat. Anaknya tinggi besar seperti saya.
Cuman bedanya nggak ganteng sih. Tinggi besar anaknya. Ternyata setelah saya ajak wawancara, masih kelas 6 SD Bapak Ibu. Masih kelas 6 SD. Masih kelas 6 SD. Lalu juga televisi dan internet juga sebagai sumber apa? Kekerasan. Makanya zaman sekarang ada istilah senggol bacok. Baru sedikit aja udah tawuran. Sudah berkelahi. Lalu juga gadget HP Bapak Ibu. Ini juga harus hati-hati. HP itu sifatnya netral. Dia bisa digunakan hal yang baik, bisa juga digunakan hal yang tidak baik. Ya. HP itu bisa mendekatkan yang jauh dan sekaligus menjauhkan yang dekat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, keluarga dan perkawinan suci kita menghadapi ancaman serius di berbagai tempat. Ya. Banyak keluarga mengalami kerusakan, anak-anak menjadi korban, bahkan tindak kejahatan. Ini semua terjadi karena kita tidak berusaha menjadikan keluarga kita sebagai keluarga kudus. Sebaliknya kita sering menyerah pada keinginan dan godaan yang salah. Paus Fransiskus menanggapi tren budaya yang mengkhawatirkan dengan mengajak semua anggota gereja, terutama keluarga Katolik, untuk ikut mencari solusi. Ia menyerukan agar keluarga Katolik tidak hanya hidup sesuai Injil, tetapi juga menyebarkan ajaran Allah tentang pernikahan, keluarga, cinta kasih, dan seksualitas. Meskipun mereka dalam keadaan yang tidak sempurna. Paus Fransiskus saat doa Angelus di Basilika Santo Petrus mengatakan bahwa keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf menjadi teladan keluarga Kristen. Kita diminta untuk berdoa agar dapat meniru mereka dalam kehidupan keluarga dan juga cinta kasih. Dan kita bisa banyak belajar dari kebajikan dan cinta mereka untuk menjadikan keluarga kita sebagai sekolah cinta. Keluarga mereka disebut keluarga kudus karena kekudusan adalah puncak dari cinta. Maka kita perlu meneladani pilihan dan juga prioritas cinta yang kita lihat pada mereka. Lalu buah-buah apa yang bisa kita petik dari keluarga kudus Nazaret ini Bapak Ibu? Pertama dan yang utama, mereka berpusat kepada Yesus. Kristosentris. Berpusat kepada Yesus, Putra Allah yang hidup. Setiap keluarga dipanggil untuk menjadikan hidupnya berpusat kepada Yesus, Tuhan kita. Keluarga yang melakukannya akan bertumbuh di dalam kekudusan. Jadi Bapak Ibu, keluarga kita bukan berpusat kepada materi semata Bapak Ibu. Berpusat kepada pengetahuan semata, semuanya terbatas. Tetapi ketika kita berpusat kepada Yesus, ingat kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Materi fana. Pengetahuan juga fana. Tetapi di dalam Yesus ada hidup. Kedua, semua anggota keluarga berusaha melakukan kehendak Allah dan membantu orang lain melakukannya. Maria berkata, jadilah padaku menurut firman-Mu. Saat menjadi bunda Allah, ia mengatakan, jadilah padaku menurut firman-Mu. Yusuf taat kepada Allah melalui malaikat dengan mengambil Maria sebagai istrinya dan melarikan diri ke Mesir dengan Maria dan Yosef. Dengan Yesus maksudnya. Yesus juga taat kepada Maria dan Yusuf.
serta kepada Bapanya, hingga kematiannya disalib. Ia berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang terjadi. Keluarga kudus suci, karena selalu berusaha untuk melakukan kehendak Allah. Dan setiap keluarga yang ingin suci dipanggil untuk melakukan kehendak Allah Bapak Ibu. Dalam hidup rohani Bapak Ibu, ada 3 roh. Roh Allah, roh ego, dan roh jahat. Dalam hidup, manusia sering dikuasai oleh roh ego. Kalau tidak hati-hati, hidupnya akan dikuasai, terikat oleh roh jahat. Makanya banyak zaman sekarang walaupun orang Katolik masih percaya kepada apa? Dunia paranormal, klinik, ya, kartu tarot, ya, dunia ramal yang lain seperti itu. Dan kita diminta untuk hidup seturut kehendak Allah, supaya roh Allah itu menguasai hidup kita. Lalu yang ketiga, keluarga kudus dianggap kudus karena mereka rajin berdoa Bapak Ibu. Siapa di sini yang keluarganya selalu doa pribadi atau doa bersama? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan Bapak Ibu. Siapa yang sampai detik ini keluarganya itu ada doa pribadi dan doa bersama? Coba angkat tangan. Jangan malu-malu Bu. Saya nggak gigit kok, sudah jinak. Ini tantangan terbesar bagi keluarga Kristiani zaman now. Saya tuh orangnya suka mengamat-amati. Ya. Mengamat-amati itu artinya saya merasa bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Anda sekalian adalah guru kehidupan buat saya. Saya suka mengamati orang Bapak Ibu. Pernah suatu ketika perjalanan dari Bandol ke Pontianak, karena saya pernah tugas misi di Bandol selama 10 tahun. Di Kalimantan Barat. Keuskupan Agung Pontianak. Pernah perjalanan ketika sampai di suatu tempat, kebetulan mayoritas Katolik, saya selalu mengamati. Ketika saya mampir di warung makan itu, saya lihat, ini keluarga sebelum makan buat tanda salib tidak? Atau setelah makan buat tanda salib tidak? Dan selama 10 tahun saya bermisi di Kalimantan Barat. Dan selama saya pulang pergi PP dari Bandol ke Pontianak, saya belum pernah mendapati satu keluarga pun, satu pun, yang sebelum makan itu doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu juga ketika selesai makan. Padahal di sini antingnya salib. Kemudian kalungnya rosario. Saya ngomong apa adanya Bapak Ibu. Ingat kata Santo Antonius Pertapa Bapak Ibu. Kebetulan baptis saya Antonius. Ketika kita membuat tanda salib, iblis itu gemetar. Ketika kita berdoa, iblis itu lari tunggang langgang. Penting sekali berdoa Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus pertama-tama mengajarkan kita untuk berdoa. Ia meluangkan waktu sejenak menyepi untuk apa? Berdoa. Tetapi zaman now ini banyak keluarga Kristiani, keluarga Katolik yang sulit sekali untuk menggerakkan tangannya berdoa pribadi ataupun doa bersama di dalam keluarga. Tetapi keluarga Kudus Nazaret ini selalu mengajarkan untuk berdoa. Ya. Mereka pergi ke bait suci pada hari raya besar dan ke sinagoga setiap Sabat. Mereka juga berdoa di rumah. Saat Yesus berusia 12 tahun, ia mengesankan para guru di bait suci dengan pertanyaan-pertanyaannya. Maria dan Yusuf mengajarkan bahasa Ibrani kepada Yesus dengan membaca dan merenungkan kitab suci bersama. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu di rumah meluangkan waktu untuk merenungkan kitab suci bersama. Yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu sendiri. Ingat kata Santo Hieronymus Bapak Ibu.
Kalau kita tidak pernah membaca kitab suci, kita tidak tahu siapa itu Jesus. Muncrat tuh. Kita tidak tahu siapa itu Jesus. Tidak tahu. Santo Paulus menyerukan semua keluarga Kristiani untuk membiarkan firman Kristus kaya dalam hidup mereka. Sehingga firman itu pun tumbuh berkembang dan tinggal di rumah di Nazaret. Dan setiap keluarga ingin kudus harus berdoa, baik di bait suci maupun di rumah. Ya. Lalu, apa pesan buat orang tua, bapak, ibu, dan juga anak? Untuk orang tua, pertama-tama, tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan pendidikan iman dan moral kepada anak-anak. Ya. Misalnya apa? Doa pribadi Bapak Ibu. Lalu juga doa bersama. Ajaklah anak-anak untuk mengikuti perayaan Ekaristi, membaca dan merenungkan kitab suci, ikut aktif dalam pembinaan iman. Juga kalau ada waktu, tolong ajak anak-anak itu untuk ikut rekoleksi, ikut retret, ikut ziarah dan sebagainya. Khususnya di Lembah Karmel ini, saya promosi Bapak Ibu. Loh, saya yang khotbah kok. Lembah Karmel ini kaya akan retret. Mau retret apa aja ada. Apalagi kalau untuk menumbuhkan iman, harapan, dan kasih, ada. Jadi gak usah khawatir. Datanglah ke Lembah Karmel ya, ikut retret. Ya. Lalu juga pendidikan moral, itu penting. Melatih PK terhadap suara hati. Ya. Untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga belajar kebebasan. Bagaimana manusia itu untuk memilih atau mengabaikan tindakan baik atau buruk. Punya kebebasan. Lalu juga belajar tanggung jawab. Keberanian untuk memikul apa yang diyakini benar di hadapan Allah dan juga manusia. Ya. Apalagi pendidikan zaman sekarang Bapak Ibu. Ya. Hanya mengandalkan kemampuan dan juga nilai akhir tanpa melihat kemampuan-kemampuan lain dan juga prosesnya. Makanya anak-anak zaman sekarang itu berbeda sekali dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu di dalam sekolah itu masih ada etika, moral, sopan santun. Saya ingat dulu ketika saya belajar, ketika ada orang dewasa, ya, sedang ngobrol atau sedang bicara, biasanya kita punten, isi. Ya. Coba lihat anak zaman now, ketika ada orang tua lagi ngobrol, guys, gimana guys besok? Jadi nggak kita nongkrong nih? Tidak ada sopan santunnya sama sekali. Ya. Tidak ada etika. Ya. Inilah tugas orang tua Bapak Ibu. Makanya dulu ada kepala sekolah, salah satu SMP di Kalimantan Barat, ya, mengeluh ke saya, Romo, saya ini kadang bingung. Kenapa Pak bingung? Orang tua itu mengandalkan bahkan menyerahkan anak-anaknya iman dan moralnya kepada sekolah, institusi sekolah, kepada guru agama. Padahal pendidikan agama dan juga moral di sekolah itu terbatas. Waktu mereka itu banyak di dalam keluarga Bapak Ibu. Ya. Inilah tugas tanggung jawab orang tua untuk mendidik iman dan moral kepada anak-anak mereka. Ya. Lalu itu buat orang tua, suami istri. Buat para ayah dan suami, diminta untuk mendengarkan dan belajar dari Santo Yusuf tentang tugas dan peran mereka sebagai seorang ayah dan juga suami.
Santo Yusuf menjadi contoh utama dalam memenuhi kebutuhan dan juga melindungi keluarga. Dia pekerja keras, walaupun sebagai seorang tukang kayu. Dia menyokong Yesus dan Maria dalam misi mereka. Ketika terancam, Yusuf melindungi keluarganya. Bahkan menjaga agar mereka tetap selamat. Kemudian juga sebagai seorang ayah juga harus memberi teladan iman. Ingat itu. Ayah bapak itu kepala keluarga, kepala rumah tangga. Harus memberi contoh teladan iman dan moral kepada anak-anaknya. Ingat bapak ibu, iman Kristiani itu iman kesaksian. Ketika kita menyuruh anak kita, ayo guys, kita ke gereja yuk. Orang tua juga harus ke gereja. Guys, ayo kita doa yuk. Orang tua juga harus berdoa. Guys, ayo kita baca kitab suci. Orang tua juga harus sudah baca kitab suci. Itulah tugas sebagai seorang ayah dan suami. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tidak jatuh kepada mentalitas duniawi. Apa itu mentalitas duniawi? Hedonisme, materialisme, ateisme, dan juga isme-isme yang lain. Lalu bagi para ibu dan istri, dengarkanlah ini, sis, ya. Tolong dengarkan, sis. Ya. Dalam kehidupan Maria, perannya adalah merawat Yesus, mengajarkan cinta dan menerima kasih karunia Allah agar Yesus dapat bekerja dan berkata ya kepada Allah. Seorang ibu harus merawat anaknya dan mencintai tanpa syarat. Dan juga memberikan makanan rohani. Dan menyampaikan iman dan moral dengan cara yang dapat mereka terima. Ini tugas seorang ibu. Ingat loh, panggilan menjadi seorang ibu dan istri itu panggilan yang mulia dan luhur. Pernah ada yang mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang suami ada berdiri seorang istri yang baik. Luhur loh. Tidak semua orang dipanggil menjadi seorang ibu. Mana ada ayah melahirkan? Hanya seorang ibu yang melahirkan anak. Makanya panggilan menjadi luhur. Sebagai istri, mereka membantu suaminya mengatasi kesepian dan juga belajar mencintai. Lalu yang terakhir bagi anak-anak nih guys, tolong dengarkan guys. Ya. Tadi dalam bacaan dikatakan, kitab sirah dikatakan, hormatilah orang tuamu guys. Anakmu atau orang tua ya? Orang tua. Oh anak ya, saya dengar anak ya. Makanya saya sempat. Hormatilah orang tuamu. Supaya umurmu panjang dan doamu terkabul. Ya guys, halo. Ya. Ingat ini guys. Hormatilah orang tuamu. Bahkan pernah saya suatu ketika sudah lama sekali membaca sebuah buku, tapi saya lupa judulnya. Berkaitan dalam konteks menghormati orang tua. Dikatakan demikian. Kalau semua pohon yang ada di dunia ini dijadikan pena, lalu luas samudra airnya itu dijadikan tinta, tidak akan bisa menulis ya, seberapa besar cinta orang tua yang telah diberikan kepada kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Tak terlukiskan, tak tergambarkan, tak terbayangkan. Begitu luas, dalam, dan panjangnya kasih orang tua kepada kita. Ingat itu guys, ya guys. Termasuk juga aku ini juga anak loh guys. Iya. Hormatilah ibu dan ayahmu, baik di dunia ini maupun di kehidupan selanjutnya. Menjadi orang suci adalah cara terbaik untuk menghormati orang tua, guys. Ya. Terkadang menaati orang tua bisa sulit,
tetapi Yesus memberi contoh yang baik. Terakhir, jika ingin mengubah dunia, cintailah keluarga Anda, kata Santa Teresia dari Kalkuta. Kristus hadir di tengah-tengah keluarga kita, seperti saat ia bersama Santo Yusuf dan Bunda Maria. Mari sediakan tempat baginya dalam hati dan keluarga kita. Dengan kehadirannya, kita bisa mengenakan sifat-sifat baik, seperti belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan dan kasih sejati seperti keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Tuhan memberkati.